Ya, thank you untuk semua kehadirannya di sini teman-teman dari Arebi. Senang banget nih Heartline bisa ikut bergabung untuk talk show-nya di sore hari ini dengan topik kita prospek IKN di masa pemerintahan yang baru. Dan sekali lagi saya tadi happy banget loh. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman Arebi di sini. Ya, dan untuk siaran kita di sore hari ini bisa didengarkan melalui jalur aplikasi ataupun di website kami di www.heartline.co.id. Dan tentunya acara ngopi kali ini dipersembahkan oleh teman-teman dari Arebi dan BizHub 52X bersama narasumber kita, Pak Hendy yang merupakan Direktur Marketing dari PT 52 Prosperindo. Selamat siang, Pak. Siang. Tapi benar ya, PT 52 Prosperindo. 52 Prosperindo. Yes. Nah, sebelum kita membahas tentang proyek-proyek yang apa nih yang akan dilakukan dari Pak Hendy dan kawan-kawan, sebelumnya kita ngobrolin tentang IKN dulu. Seru kali ini, Pak ya. Ya, kalau mungkin teman-teman udah pernah dengar tentang IKN, mungkin banyak info yang belum jelas juga. Mungkin hari ini kita bisa ngobrol, kita bisa sharing mengenai IKN itu seperti apa. Yes. Ya. Kalau IKN nih, tapi sebelumnya kita kasih kesempatan juga nih untuk teman-teman yang ingin bertanya di siang hari ini ataupun yang ingin penasaran, karena kan kalau ngumpul-ngumpul nggak cuan kan katanya percuma nih. Kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya-tanya, nanti bisa dicatat kali ya. Nanti kita coba jawab nih dari Pak Hendy. Pak Hendy, IKN ini lagi rame nih beritanya nih Pak Hendy. Ya, karena kan seperti dijelaskan tadi nih simpang siur nih, ada isu-isu yang ini bener nggak nih ya, bisa lanjut nggak nih ya? Kalau menurut Pak Hendy sendiri nih, prospek IKN ataupun perkembangan IKN saat ini seperti apa sih Pak Hendy? Oke, jadi pertama ya kita perlu melihat beberapa tahun lalu. Mungkin teman-teman masih ingat pada waktu itu pertama kali IKN di-announce, diumumkan bahwa akan ada pembangunan ibu kota baru. Mungkin pada waktu itu masih ingat katanya ada isu kalau di IKN tidak jadi adanya pembangunan. Terus juga ada isu katanya pembangunannya berhenti. Nanti ada isu tidak ada air. Mungkin kemarin teman-teman udah lihat tahun 2024, tahun ini kita sudah lihat kalau di kemarin waktu 17 Agustus mantan Pak Presiden Jokowi di sana dia meresmikan 17 Agustus di sana IKN sudah jadi, sudah ada semua. Jadi isu-isu itu akan tetap ada, tapi tergantung kita memandangnya bagaimana kalau tentang IKN ini. Oke, berarti harus tetap yakin nih Pak ya. Harus. Meskipun kayaknya nih isunya nggak berlanjut ataupun isu lain-lainnya tuh yang menerpa tentang maklum lah, karena kan ibu kota baru nih Pak. Betul, betul. Apalagi tadi udah dijelaskan oleh Pak Suryanto juga. Ya. IKN itu 4 kali lebih besar daripada Jakarta. Wow, 4 kali loh. 4 kali lebih besar daripada ibu kota Jakarta ini sendiri. Jadi pengembangannya itu butuh waktu. Tidak bisa 2 tahun, 3 tahun langsung jadi. Tapi perlu waktu, dan waktu itu yang akan buat kota ini seluruhnya komplit. Gitu. Oke, 4 kali lebih besar dari Jakarta. Artinya juga bisa ada peluang 4 kali lebih besar dong nih Pak? Pasti. Dalam hal investasi loh. Pasti, tentu. Oke. Kalau IKN nih Pak, kalau ngomongin tentang prospek nih Pak. Ya. Nah, dari Pak Hendy sendiri nih, mungkin bisa diceritakan nih Pak, untuk proyek-proyek yang akan dilakukan apa sih ini Pak? Oke. Jadi sebelum saya bicara mengenai IKN, selain proyek yang kita lagi bahas ini, saya akan bicara sedikit. Jadi selain IKN 4 kali lebih besar daripada Jakarta, IKN ini akan menjadi super hub ekonomi baru di Indonesia selain di Jawa Barat ini. Wow. Nah, super hub Indonesia ini letaknya di mana? Banyak yang kadang orang yang letak IKN aja nggak tahu letaknya di mana. Ada yang ngomong Pak IKN taunya di Kalimantan. Kalimantan di mana?
Nah, orang seringkali salah kaprah. Pak, Kalimantan berarti di sini udah semuanya IKN. Tidak. IKN persisnya berada di Kaltim, Kalimantan Timur. Berada di dalam provinsi Kalimantan Timur. Dan IKN mempunyai 2 kota penyangga, yaitu adalah Balikpapan dan Samarinda. Balikpapan dan Samarinda ini menarik nih Pak. Ini kan kota penyangga ataupun kota penyintas gitu Pak ya. Betul. Kenapa nih Pak Balikpapan nih yang harus kita tebalkan atau kita boldkan nih Pak? Oke, jadi kalau saya umpamakan IKN itu ibarat kota yang masih bayi. Jadi dia kota yang masih kecil. Dia perlu kota ibunya, dia perlu penopangnya. Penopangnya ini kota mana? Kota Balikpapan dan kota Samarinda, tapi terutama adalah Balikpapan. Nah, sekarang teman-teman mungkin ada yang tanya, mungkin belum pernah mengenal Balikpapan. Tahu nggak kalau kilang minyak terbesar di Indonesia itu di mana? Cilacap. Di Balikpapan. Wah, di Balikpapan nggak? Di Balikpapan. Oke. Boleh dicek, kilang minyak terbesar di Indonesia adalah di Balikpapan. Jadi Balikpapan itu dikenal sebagai kota minyak, kota gas, kelapa sawit, batu bara, semuanya dari Balikpapan. Oh. Dan makanya kenapa IKN ketika pertama kali dibentuk, tol yang dibangun adalah menuju kota Balikpapan. Oh, makanya jadi penyangga dan penting juga nih Balikpapan Pak ya. Penting sekali. Karena dia masih baby kota ini. Dia masih butuh penyokong, penopang. Iya. Kemudian nih Pak, ini kan ada berbagai sumber daya alam nih kan yang ada di Balikpapan. Ya. Dampaknya ataupun hubungannya ke IKN ini seperti apa nih Pak ke depannya? Oke. Jadi dampaknya yang pasti karena kota yang paling sebagai penopangnya IKN ini adalah Balikpapan, maka yang terjadi di Balikpapan sekarang itu adalah adanya urbanisasi. Oke. Karena apa? Untuk aktivitas IKN masuknya semuanya melalui Balikpapan. Nah, kalau urbanisasi sudah masuk, maka semuanya akan meningkat, baik dari kebutuhan logistik, distribusi, terus event untuk produksi, semuanya meningkat. Dan meningkatnya di mana? Melalui mana? Di Balikpapan ini. Dan Balikpapan diperlukan untuk menyangga kelancaran pembangunan IKN. Oke, berarti ini artinya juga Balikpapan dan kota-kota lainnya juga penting nih Pak ya, bagi Penting kepentingan sekali. IKN juga. Penting Pak, sekali. kalau kita kembali lagi ke IKN nih Pak, menurut Pak Hendy prospek yang bisa dilirik nih di IKN nih Pak, bagi para investor di bidang apa nih Pak? Oke, untuk sementara di IKN ini yang investor, kita bicara IKN ini untuk dari sisi investor ya. Di sana itu pengembangan seperti Jakarta kita bicara 15-20 tahun lalu. Opportunity-nya sangat-sangat besar. Dan ini kesempatan investor untuk masuk. Tapi harus tahu masuknya di mana. Di kota mana, masuknya melalui mana, dan kota tempat singgahnya itu di mana. Karena selama durasi 15-20 tahun ini, pembangunan ini, investor akan sangat happy dengan adanya progres pembangunan di IKN ini. Oke, termasuk Pak Hendy kayak ini dan kawan-kawan akan happy nih Pak. Ya, oke, lumayan. Kalau Pak Hendy sendiri melihat nih peluang yang ada di IKN nih dari teman-teman BizHub 52X nih Pak. Oke, gimana nih Pak? Kalau kita melihat pembangunan di IKN itu sangat-sangat masif ya. Tanpa sebelum IKN pun pembangunan di Kaltim itu sudah maju dan berkembang terus, apalagi ditambah adanya IKN. Itu menambah permintaan akan untuk logistik, distribusi, gudang, semuanya, industri, semuanya meningkat. Dan itu yang kita usahakan, kita untuk sediakan. Oke. Pak, sebelum kita lebih lanjut lagi nih, boleh. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nih BizHub 52X nih Pak. Ya. Visi misinya apa sih Pak? Oke. Visinya kita itu untuk menyampaikan
Jadi visi kita itu untuk memberikan, awalnya kita di Kaltim itu kita sudah sejak tahun 2012. Dan visi kita itu untuk memberikan solusi bagi logistik dan industri pergudangan di seluruh Kaltim. Wow. Nah, misi kita dengan menyediakan kebutuhan pergudangan dan kelancaran logistik di industri Kaltim, terutama di Balikpapan dan sekarang IKN yang lagi happening ini. Jadi kebutuhan di sini kita akan berusaha provide, kita akan berusaha untuk melebarkan kemajuan ekonomi di Kaltim. Oke, kalau ngomong-ngomong tentang konsep yang dilakukan BizHub ini nih Pak, seperti apa nih? Oke, jadi kalau bicara konsep, pertama-tama kita ingin merubah ya stereotip pergudangan. Jadi pada waktu kita masuk dulu, pergudangan di Kaltim itu hanya pergudangan standar. Bahkan pergudangan yang sangat-sangat sederhana sekali. Dan di sini kita rombak secara total, mulai dari konsep one gate, ya kan, terus jalan satu arah, yang mungkin even di Jakarta pun belum ada. Wow, Tapi Jakarta kita belum ada nih Pak? Mungkin bisa belum ada. Oke, mungkin bisa belum ada. Artinya nih selangkah lebih maju dong. Betul. Jadi kita buat itu di project ini, kita buat di Balikpapan. Karena apa? Karena kita melihat ini gerbang masuknya Kaltim. Itu di Balikpapan. Potensinya ada di sana. Oke, potensinya ada di sana. Ini kan tadi Bapak ceritakan udah 12 tahun nih Pak. 12 tahun. BizHub ada di sana. Betul. Tantangan terberatnya selama ini apa sih Pak? Selama melaksanakan proyek yang sudah-sudah nih. Oke. Kalau tantangan terbesar pada waktu awal, kita merubah mindset orang dan memperkenalkan kawasan kita ini di luar Kalimantan ya. Iya, apalagi waktu itu di luar ibu kota ya. Di luar ibu kota. Mm-mm. Nah, tapi bahkan sebelum IKN pun proyek kita sudah sold out. Oh. Jadi di sana kita melihat bahwa potensi ini ada dan masyarakat sana bisa menerima. Bahkan sekarang menjadi benchmark yang mungkin di event di Pulau Jawa pun menjadi benchmark untuk suatu pergudangan. Wow, benchmark untuk sebuah pergudangan. Betul. Berarti ini bisa benar-benar selangkah lebih maju nih Pak ya. Selangkah lebih maju. Semoga prospek kedepannya di IKN aman-aman dan lancar-lancar aja nih Pak. Siap, baik. Udah kalau ngomong-ngomong nih Pak, sejak berapa lama melirik-lirik IKN-nya nih Pak? Kita sendiri pun di lokal sana kita nggak pernah tahu ya ada IKN ya. Iya. Karena tahun 2022 ketika ketok palu IKN hampir tidak ada yang tahu. Semua mendengar isu IKN di mana tidak ada yang tahu persis. Tiba-tiba persis berbatasan langsung dengan kota Balikpapan. Wow. Dan tolnya hanya ke kota Balikpapan untuk sekarang. Tentunya aksesnya juga ada dipermudah Pak ya. Betul. Semuanya dipermudah. Dan dari sana kita melihat bahwa perkembangan IKN ini sangat-sangat masif. Mungkin teman-teman kalau yang belum punya, belum ke IKN, boleh sesekali ke IKN, lihat prospek di sana, perkembangan pembangunannya bagaimana secara langsung. Bukan secara lihat berita, lihat isu, lihat WhatsApp, lihat langsung saja bagaimana. Nanti mungkin bisa terkaget-kaget kali Pak ya kalau langsung ke sana ya. Iya, atau jangan-jangan bisa langsung ajak Pak Hendy nih nanti nih untuk kunjungan ke IKN-nya. Pak Hendy, Ya. BizHub ini keunggulannya dibandingkan dengan kompetitor lain apa nih Pak? Oke, jadi mungkin kalau teman-teman yang belum pernah ke Kalimantan ya, apalagi terutama di Kaltim. Di Kaltim itu konturnya itu naik turun. Jadi berbukit-bukit, kadang lembah, kadang bukit. Nah, di pergudangan kita itu adalah kita buat rata konturnya. Itu nomor satu. Kedua, kita buat itu kawasan yang terintegrasi. Jadi ada one gate system, ada built-in office, dan office-nya adalah proper. Bukan office yang hanya di lantai satu, bukan. Ini benar seperti ruko, berpantat gudang. Dan yang ketiga, sampai sekarang kita adalah kawasan pergudangan industri terintegrasi terbesar satu Kaltim. Itu.
terbesar satu Kaltim. Terbesar satu Kaltim. Oke. Dan event pergudangan kita pun tidak ada jalan kita sangat luas dan itu adalah jalan satu arah. Jalan satu arah. Artinya benar-benar dimudahkan Pak ya untuk mudahkan. Jadi di sana kita bukan hanya untuk akses logistik aja, tapi untuk industri pun bisa. Karena sampai sekarang detik ini pergudangan di seluruh Kalimantan Timur yang mempunyai izin industri hanya BISHAP 52 ini. wow, tepuk tangan dong untuk BISHAP 52. Keren loh. Pak, tadi kan udah 12 tahun nih Pak untuk BISHAP-nya. Ya. Kemudian yang bisa dilakukan BISHAP ini menunjang pembangunan dan perkembangan IKN apa nih Pak ke depannya? Oke. Yang bisa kita lakukan itu yang pastinya kita harus kita menyediakan lahan dan kita menyediakan ruang untuk industri pembangunan kelancaran di IKN. Karena industri berat tidak diperbolehkan di IKN. Jadi harus di luar IKN. Dan kota yang paling dekat dengan IKN adalah Balikpapan. Jadi kalau saya analogikan, kalau kita di Jakarta, industrinya itu berada di Bekasi. Nah sama, ini juga sama. Industrinya akan ada hanya di kota sekitarnya IKN. Yaitu mana? Balikpapan, Samarinda. Mungkin yang perlu saya tambahkan, ya. Airport internasional satu Kalimantan yang mempunyai airport internasional hanya Balikpapan. Satu Kalimantan. Satu Kalimantan. Hanya ada di Balikpapan. Hanya di Balikpapan. Tapi memang benar sih Pak. Saya pernah ke Kalimantan, meskipun transit gitu kan. Wah ini bandaranya keren banget. Iya, banyak sekali orang nggak tahu, orang belum tahu. Mungkin dikiranya hutan, setelah lihat ke sana baru kaget mungkin. Oke, Pak kenapa sih memilih Balikpapan Pak untuk prospek awalnya gitu loh? Prospek awalnya kita lihat di sana karena itu gerbang masuknya Kaltim ya. Jadi pertama kita lihat Kaltim itu kota yang Kaltim itu provinsi yang sangat-sangat kaya. Ya. Mulai batu bara, apalagi Balikpapan kota minyak, gas, kelapa sawit, sarang burung walet tuh ya. Terus habis gitu sekarang ada nikel juga, kayu, semuanya itu semua berada di Kaltim, banyak sangat-sangat kaya dan gerbangnya itu di mana? Di Balikpapan. Oke. Nah, itu yang potensi kita lihat dan kita masuk di sana pertama kali. Untuk Pak Hendy sendiri nih, kenapa memilih usaha di pergudangan Pak? Tadi kan ada disebutkan batu bara. Wah itu cuan banget tuh ya. Oke. Kenapa pergudangan nih Pak? Karena kalau pergudangan itu pertama semua sektor makanan, mau sektor kehidupan apapun itu pasti terutama dari logistik faktor utamanya. Dan pertama dari logistik ini yang dibutuhkan adalah gudang. Logistik ini saya bicara logistik itu bukan hanya masalah ekspedisi ya, tapi distribusi. Ketika penduduk masuk, mau penduduk ada suatu pengembangan di daerah, pasti yang dibutuhkan pertama adalah logistik. Jadi mulai distribusi, pembangunan semuanya dibutuhkan logistik. Perumahan logistik, pendidikan logistik. Itu semua dan itu yang kita pakai patokan untuk acuan untuk pertama kali kita di pergudangan ini. Oke. Saya jadi berpikir nih, kenapa nggak Balikpapan ya jadi ibu kota Nusantaranya? Ya karena kalau kota Balikpapan kan kota yang sudah jadi ya. Iya. Kota yang sudah jadi. Kita ibarat seperti renovasi rumah dan bangun rumah dari awal itu lebih mudah untuk membangun rumah dari awal. Yes. Nah kalau pandangan Pak Hendy sendiri nih, kenapa ya pemerintah memilih untuk IKN yang baru ini Pak di daerah sana ya? Kenapa nggak yang udah jadi gitu? Kenapa nggak di tempat lain gitu ya? Iya. Oke. Satu, peraturan dulu mungkin sempat dengar ya, ada infonya katanya rencananya ibu kota itu di Kota Palangkaraya. Yes. Nah, tadi seperti saya bilang, itu ibu kota ini kota yang masih baby. Dia butuh kota penopang yang kuat. Dan yang kota penopang yang mempunyai ekonomi kuat adalah Balikpapan dan Samarinda. Berikutnya, untuk suatu ibu kota berdiri, dia harus mempunyai wilayah perairan sendiri. Dan itu makanya dipilihnya posisinya ada di Kaltim, di atasnya
Balikpapan persis. Ya. Antara Balikpapan dan Samarinda. Dan itu luasnya 4 kali lebih besar daripada Jakarta. Oke, ini semakin menarik nih Pak obrolan kita di sore hari ini. Tapi kita kasih kesempatan dulu nih untuk teman-teman yang ingin bertanya ataupun teman-teman di radio yang ingin bertanya bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0819269000 dan kita akan kembali setelah beberapa yang mau lewat ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan saudara Bapak Ibu hadirin sekalian. Pada hari ini saya dengan bangga ingin memperkenalkan sebuah proyek yang bukan hanya sekadar proyek. Proyek strategis ini adalah tonggak penting dalam menyangga logistik, ekonomi dan juga pembangunan di kawasan Kalimantan Timur, khususnya Ibu Kota Nusantara dan Balikpapan. Perkenalkan BizHub 52X, kawasan pergudangan industri terintegrasi terbesar di Kalimantan Timur. Seratus koma enam Heartline FM, your family station, masih di Ngopi Ngobrolin Properti yang merupakan kerjasama dengan teman-teman dari Arebi. Dan untuk episode kali ini bersama BizHub 52X. Nah, yang masih penasaran nih tentang prospek yang menarik nih untuk di IKN kedepannya selama masa pemerintahan yang baru ini apa aja. Tadi juga udah dijelaskan nih, hampir 90% makalah. Dijelaskan juga pembangunan tahap pertama nih kalau nggak salah di IKN sudah berlangsung. Ada apartemen, kemudian selanjutnya juga akan ada mall. Dan tentunya di Ngopi kali ini bersama Pak Hendy dari BizHub 52X. Pak Hendy, aku penasaran loh dari tadi nih sebenarnya lokasi dari BizHub 52X nih tepatnya di mana sih ini Pak? Oke, jadi dari tadi kita bicara mengenai IKN. Yes. Mungkin kita belum bicara mengenai lokasi BizHub. Jadi kita ini BizHub berada di kota Balikpapan, bukan berada di IKN. Nah, kenapa saya bilang hubungannya Balikpapan dan IKN ini hubungannya sangat erat? Karena Balikpapan ini adalah gerbang IKN. Dan posisi BizHub itu berada di kawasan industri Karyangau Balikpapan. Jadi di dalam perbatasan kota Balikpapan dan persis dekat sekali dengan akses menuju ke IKN. Dan apalagi industri berat harus di luar IKN dan paling dekat adalah kawasan kita. Itu. Oke, berarti adanya tepatnya di Balikpapan Pak ya? Betul. Dan posisi ini kita di Balikpapan. Yes, dipersiapkan juga untuk sebagai penyangga IKN Pak ya?
Betul, apalagi di IKN sekarang kan industrinya harus di luar IKN dan sekarang fokus pada pusat pemerintahan dan beberapa rumah sakit dan mall dan infrastruktur lainnya. Gitu. Oke, Pak. Saya penasaran juga nih, BizHub 52X. Ada artinya kan nih, Pak? Oke, kalau BizHub 52X ini tahap pertama kita tahun 2012, proyek kita bernama BizHub 52. Oke, itu 52 itu 5 roti, 2 ikan. Itu arti yang kita ambil dari Alkitab. Iya. Ya. Dan yang kedua, proyek kedua kita tahun 2015, kita sebut dengan nama BizHub 52 WOHO, Warehouse Office, Home Office. Itu sampai sekarang patennya yang kita pegang, dan itu pertama kali yang kita buat adalah konsep gudang, ada office dan bisa untuk ditinggali juga. Ada sub mezzanine floor. Dan sekarang tahap ketiga kita buat BizHub 52X. X-nya artinya untuk di extension. Jadi ini perpanjangan tahap ketiga. Oke, gitu. Menarik, ada filosofinya ternyata ya. Saya kira tadi 52 tuh 7 gitu. Enggak. Enggak ya? Enggak. PT-nya juga sama, 52 Prosperindo. Oke. Dan bisa menjadi berkat Pak ya untuk semuanya. Amin. Amin. Pak, ini ada pertanyaan nih dari pendengar nih Pak. Menarik nih pertanyaan nih Pak. Dari Pak Antonius di Muria Selatan, Jakarta Barat. Bagaimana pengembang BizHub ini merangkai penetrasi di IKN terkait Project Corporate Social Responsibility untuk masyarakat lokal Kalimantan, yaitu suku Dayak? Oke, jadi kalau kita sendiri, pertama kita hadirnya, kita kan di gerbang IKN ya. Kita bukan di direct IKN. Kita bukan di dalam kawasan IKN. Karena apa? Kawasan IKN sampai sekarang belum diperjualbelikan untuk umum. Dan industri harus di luar IKN. Nah, pertama itu. Kedua, kita pun sejak 12 tahun di Balikpapan, kita sudah banyak juga melakukan CSR dengan untuk kota Balikpapan sendiri. Dan apalagi posisi kita persis di perbatasan antara Balikpapan dan IKN. Jadi kita berada di gerbangnya IKN. Oke, aktivitas CSR-nya sendiri apa nih Pak yang udah pernah dilakukan Pak? Oke, kita banyak ya. Kita di sana kita banyak membantu untuk pembangunan penghijauan. Terus kita juga ada bangun untuk perbaikan untuk warga sekitar. Kita untuk seperti posko, seperti puskesmas. Ya kan, terus untuk saluran air, terus kita juga seperti acara rutin ya, setiap tahun kita ada acara rutin untuk daerah sekitar. Jadi kita sebagai salah satu perusahaan yang proyek yang terbesar di Balikpapan, kita selalu berusaha juga dekat dengan yang warga dari Balikpapan sendiri, apalagi posisi kita ini berada di gerbang IKN langsung. Oke, ini yang terbesar dan memiliki izin di Kalimantan Timur Pak ya? Betul. Dari BizHub 52X ini. Betul. Jadi kalau saya boleh bilang, kita sampai sekarang ini adalah kawasan pergudangan industri terbesar satu Kalimantan Timur. Dan satu-satunya pergudangan di Kalimantan Timur yang mempunyai izin industri itu hanya di BizHub 52 ini. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya nih dari teman-teman Arebi Jakarta. Ingin bertanya Pak? Oke, silakan Pak. Dari EJ Hurker Kelapa Gading, ya Pak Andreas. Saya mau tanya Pak, ini BizHub 52K ini kan tahap ketiga Pak. Betul. Berapa wilayah yang dikuasain Pak di daerahnya Pak? Berapa hektar Pak? Oke. Kita untuk tahap 1-2 itu kita sudah ada 130 unitan, hampir 140, itu kurang lebih sekitar 9,5 hektar. Dan untuk tahap 3 ini kita 30 hektar Pak. Jadi tahap 3 aja 30 hektar. Dari Balikpapan berapa jauh Pak? Ke BizHub? Kita berada di dalam kota Balikpapan Pak. Daerah apa Pak? Karyangau.
Kita di Karyangau. Jadi posisi kita dari Karyangau, kita dari airport Balikpapan itu sepinggan itu hanya 30 menit. Dari Pelabuhan Peti ke Mas Karyangau ke tempat kita itu paling hanya 15 menit. Dan untuk ke gerbang tol Balikpapan Samarinda kita paling cuma 12 menit. Dan dari pelabuhan sampai ke kita, hanya kita pergudangan paling besar. Dan satu-satunya pergudangan yang punya izin industri satu Kalimantan Timur. Asli orang Kalimantan Timur punya, Pak? Kenapa? Asli orang Kalimantan punya. Dari Pemiliknya, Kalimantan, Bapak. Ownernya. Oke, ada yang satu untuk dari shareholder pemilih ini dari Kalimantan. Ada juga dari luar kota, Jakarta. Ada juga yang Surabaya. Makasih, Pak. Ya. Oke, thank you Pak. Tepuk tangan dong. Thank you. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman Arebi di Jakarta. Oke, silakan Pak. Ya, baik. Terima Ya, kasih Pak boleh. Edi. Selamat siang. Ya, nama saya Yohan dari Century 22 Metro Group ya. Oke. Pak, saya ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan. Oke. Ya, tadi terkait dengan kondisi tadi ya, Bapak bilang ini lokasinya dekat dengan IKN. Sebenarnya berapa jaraknya Pak? Ya berapa kilo ya kurang lebih ya kalau dari titik IKN-nya sampai dengan pergudangan Bapak itu kurang lebih berapa kilo? Oke. Lalu yang kedua, saya ingin tahu, tadi kan Bapak bilang itu industri satu-satunya ya, izin industri. Nah, di sini ini memang yang dimaksud dengan BISHAP ini apakah memang sifatnya kayak kalau di sini kan ada BISPAK gitu ya Pak ya? Ya. Kawasan pergudangan aja atau memang ada bisa industri berat juga kayak limbah juga atau gimana gitu kan? Oke. Itu lalu yang ketiga saya mau tanya mengenai ini Pak, harga juga ya tadi ya. Oke. Saya ingin tahu, mungkin Bapak bilang kan investasi yang menarik ya. Kurang lebih di sana itu dari tahap pertama sampai tahap 3 ini sekarang per meternya naik berapa persen Pak? Estimasinya Bapak udah ada angkanya ya kurang lebih kan dari yang tahap pertama sekarang launching ke tahap ketiga. Ya kalau tadi Bapak bilang IKN kan nggak ada marketnya belum dijual ya Pak ya per meternya berapa ya. Tapi minimal kita pengen tahu daerah sekitarnya ini berapa Pak. Udah harganya dari IKN kemarin mulai di sounding 2022 sampai saat ini kira-kira impact-nya apa nih ke Bapak nih? Apakah naiknya jadi melejit jadi 50% atau apa? Yang di tahap ketiganya ya khususnya harga per meternya Pak. Itu aja sih Pak. Makasih Pak. Oke. Jadi ya, yang pertama mengenai jarak ya. Jadi posisi BISHAP dari gerbang tol, pintu tol IKN itu hanya 12 menit. Balikpapan ke IKN itu hanya ke pusat ya, ke inti pusat pemerintahan yang sekarang Istana Presiden. Itu ketika tol nanti dibuka untuk umum, itu hanya 45 menit. Jadi begitu Bapak 12, jadi tol IKN yang saya sebut tadi itu masih berada di dalam kawasan kota Balikpapan. Begitu masuk sana akan langsung terkoneksi langsung dengan IKN. Dan itu yang kemarin diresmikan oleh Pak Jokowi sendiri, mungkin masih ingat, ada yang waktu sebelum 17, itu gerbang yang sudah dibuka sampai jembatan Pulau Balang, itu yang gerbang yang kita sebut. Dekat sekali posisi kita. Jadi kalau bisa dibilang dari tempat kita ke IKN berapa lama Pak? 40 menit, 30 menit sampai. Ya, itu pertama. Kedua, dari kota Balikpapan sendiri, untuk orang ke IKN harus turunnya pasti di Balikpapan. Dan berkali-kali waktu dulu awal Pak Jokowi, Pak Basuki, semuanya yang hari ini Pak Basuki juga dilantik jadi ketua kepala otorita, itu mendaratnya pasti di Balikpapan. Dari sana mereka ke IKN berapa lama? 45 menit. Nanti begitu tol dia dibuka untuk umum, kita bisa melewati jalan itu semua. Nah, terus mengenai berikutnya tadi mengenai investasi. Harga nih, Pak. Mengenai investasi ya? Iya. Oke. Jadi tadi pertama saya bilang, kota penyangga di IKN itu ada 2 kota, Balikpapan dan Samarinda. Begitu pertama kali IKN di-announce, kenaikan harga itu bukan hanya di tempat kita, tapi di seluruh kota Balikpapan. Karena apa? Gerbangnya mendaratnya adalah di Balikpapan.
masuknya di sana. Itu langsung direct impact pertama. Penduduk masuk, Bapak mendarat pesawat untuk ke IKN, mendaratnya adalah di Balikpapan. Jadi kalau kita bilang dari investasi zaman dulu, kita waktu BISHAP tahap 1, tahap 2, di sana itu kita waktu pertama kali launching tahun 2012, itu kenaikan sekarang mungkin hampir 3 kali lipat. Itu yang terjadi di sana bukan hanya masalah capital gain, tapi rentalnya yang juga tinggi. Kenapa saya bilang rental tinggi? Satu, selama ini di Kaltim belum ada pergudangan yang mempunyai standarisasi seperti kita. Sampai 12 tahun ini. Kedua, sekarang dengan adanya IKN, kebutuhan logistik, urbanisasi semuanya masuk. Kebutuhan logistik ini semua meningkat. Seperti saya bilang, kebutuhan hidup, kebutuhan apapun, baik dari logistik itu bukan hanya ekspedisi ya, tapi distribusi semuanya meningkat. Mau makanan, minuman, pembangunan, material. Nah, itu semua meningkat. Dan semuanya ketika meningkat, tidak ada stok untuk gudang di Balikpapan. Sangat-sangat minim. Itu yang membuat rental di sana juga sangat-sangat tinggi. Itu gitu. Oke. Pak, mungkin ada satu pertanyaan tadi lagi ya? Satu lagi. Mengenai harga kali Pak ya? Ya tadi harganya kan Bapak bilang naik, dan sekarang per meter berapa? Iya. Sama industri berapa? Oke, jadi mengenai industri, oke, setuju. Jadi gini, tadi yang belum bicara mengenai industri ya. Jadi di Kaltim kita kawasan pergudangan yang mempunyai izin industri itu hanya kita. Di sana selain di sana bisa workshop, juga bisa beroperasi pabrik. Sebagai contoh, kita di sana ada pabrik produksi makanan, perusahaan besar juga. Yang kedua, pabrik styrofoam. Dua-duanya mempunyai limbah yang berbeda kan. Itu bisa beroperasi. Dan tempat kita adalah industri high pollutant. Jadi limbah pun bisa. Begitu. Oke, Pak mungkin bisa disambungkan juga nih Pak. Tadi kan bertanya tentang harga nih Pak. Range harga untuk BISHAP 52X ini. Ada promonya nggak sih Pak? Jadi kalau kita harga BISHAP 52X ini kita start harga 2,5 sampai 3M. Dan itu adalah untuk harga 3 tahun, 36 kali pembayaran atau 3 tahun. Nah, setelah terima unit kapan? 15 bulan dari sekarang. 15 bulan dari sekarang. Betul. Oke. Untuk progres pembangunannya gimana nih Pak sampai saat ini? Oke, progres pembangunan kita lagi berjalan proses pemadatan tanah. Karena tadi seperti pertama yang saya bilang, pergudangan kita ini satu yang terbesar di Kaltim. Kedua, konturnya kita buat rata. Jadi bukan seperti naik turun seperti umumnya di Kaltim. Dan itu kita akan rencana masuk di tiang pancang di awal tahun depan ini, tahun 2025. Oke, Pak, ada pertanyaan lagi? Itu luas 9 kali 20 untuk unit terkecil. Kenapa? Iya. Tingkatnya, betul. 2 tingkat Pak. Kita 2 tingkat, kita bukan tingkatnya yang di satu sisi, tapi full. Full deck, seperti office-nya, office gantung. Seperti ruko, betul. Ceilingnya tinggi sekali Pak. 9 Pak, sorry. Oke. Mungkin kita sejak dari awal kita buat BISHAP, pergudangan kita standar tinggi kita 9 meter. Wow. Mungkin bisa dijelaskan Pak, ada tipe-tipenya juga kali Pak ya? Kita ada beberapa tipe, ukuran kecil, ukuran besar, medium besar. Dan yang di tahap 3 ini kita buat konsep juga adalah sistem modular. Jadi pada waktu tahap 1, tahap 2 kita mungkin buat ukurannya lebih umum, general. 11 kali 30, 11 kali 35. Di tahap kedua kita buat ukuran dengan lebar 9 kali 20, start dari 920 ya. 9 kali 20, ada 930, tapi semuanya itu adalah modular. Modular maksudnya apa Pak? Bisa digabung, mau ke kiri, ke kanan bisa, depan, belakang bisa. Jadi kecil bisa ke besar, fleksibel. Mau memanjang, mau melebar, semuanya bisa. Wow. Betul. Jadi kita bisa sesuai kebutuhan. Bukan. Jadi misal Bapak butuhnya untuk yang UMKM butuhnya 1 unit bisa cukup. Untuk yang produksi untuk beberapa unit sampai 10 unit pun bisa. Makanya kita bisa modular mulai dari ukuran 180 meter persegi sampai 2000 bisa.
Oke, nggak ada batas pembelian Pak ya? Nggak ada batas. Jangan ada batasnya. Mungkin Bapak ini langsung habis obrolan ngopi ini langsung kontak-kontakan nih dengan Pak Hendy nih. Iya. Pak, ini ada pendengar lagi nih yang bertanya nih. Saya tertarik bertanya tentang fasos dan fasum yang dilakukan dari BISAP di IKN. Apakah sudah hadir? Mungkin tadi udah dijawab kali Pak. Bukan di IKN tapi di Balikpapan tepatnya. Betul. Lokasi kita di Balikpapan. Jadi fasum mungkin bicara untuk fasum kawasan mungkin ya. Ya. Kita ada fasum kawasan sendiri ada kok. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita tutup untuk ngopi kita untuk episode kali ini dari teman-teman Arebi. Sudah cukup jelas sepertinya nih Pak Hendy. Mungkin sebelum kita closing nih Pak, ada yang ingin disampaikan nih tentang BizHub 52X nih Pak. Silakan Pak. Oke. Jadi teman-teman saya di sini saya akan berikan satu info ya yang mungkin selama ini kita seringkali kita melewatkan. Kita contoh melihat perkembangan ekonomi di Indonesia itu kadang berjalan terus kok. Tapi kadang-kadang kita melihatnya hanya dari satu sisi, dari sisi berita, media yang mungkin kadang tercampur dengan adanya politik. Kita masih ingat beberapa tahun lalu ada di waktu pembangunan IKN apakah jadi, apakah ini. Sementara realita sampai per hari ini pun jadi dan berjalan terus. Pertama dulu mungkin dibilang adanya, tunggu tidak jadi pembangunan, kota belum disahkan, tidak ada air, tunggu 17, tunggu pelantikan, dan nyatanya jalan terus. Tanpa terasa sekarang udah 2 tahun lewat. Dan selama itu sementara yang di Kaltim semuanya sedang progres maju. Karena kita bicara kota ini adalah yang 4 kali lebih besar daripada Jakarta. Jadi itu butuh waktu, tidak bisa instan. Tapi selama pembangunan itu semua, para investor dan user yang ada di sini semua itu yang menikmati. Dan perlu diingat satu lagi, untuk di kawasan IKN itu adalah suratnya adalah HPL. Dan itu belum dibuka untuk umum. Jadi kalau untuk masuk, point entry-nya di mana? Balikpapan. Itu. Oke, Pak Hendy ini sepertinya pintar melihat peluang nih. Apalagi berhubungan dengan IKN ke depannya nih ya. Iya. Semoga teman-teman Arebi juga bisa bergabung nih dengan proyek-proyek yang dilakukan oleh BizHub 52X. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan lagi nih Pak? Itu aja sih. Ya sesekali boleh mampir ke Balikpapan. Mungkin tambahan info aja. Kota Balikpapan itu selain dikenal kota minyak, kalau di sana jangan kaget kalau lihat kotanya bersih. Kota Adipura yang mendapat Adipura 25 kali itu di Balikpapan. Wow, keren. Tepuk tangan dong untuk Kota Balikpapan. Dan terima kasih untuk Pak Hendy dari BizHub 52X sudah menemani ngobrol kita di Ngopi, Ngobrol Properti yang merupakan program kerjasama dengan Arebi. Dan terima kasih juga untuk semua pendengar yang udah ikutan atensinya di 100,6 Heartland FM. Kita pamit undur diri, keep on growing and never give up. Arebi!